Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syukran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a as-sabi' hari ke-7 dari Jumada Ats-Tsaniyah dan bertepatan dengan 20 Desember 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan surat Al-Lail, dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-9. Maka sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-9, Iqra ya Hudzaifah, ayat yang ke-7 ke-8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة وشف أبو عمرو. هذا معك هذا هناك أو هنا بخل واستغنى. أنا مشغول. قراءة الكسائي وحمزة. جلس هنا. وأما من بخل واستغنى. قراءة الجمهور. وأما من بخل واستغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة ورش وأبي عمرو. وأما من بخل واستغنى. قراءة الكسائي وحمزة. وأما من بخل واستغنى. قراءة الجمهور. وأما من بخل واستغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة ورش وأبي عمرو. وأما من بخل واستغنى. قراءة الكسائي وخلف الزيات. وأما من بخل واستغنى. قراءة الجمهور. وأما من بخل واستغنى. Bismillah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husna. Maka qiraah yang kita baca adalah qiraah dari Hafiz an Asim. Maka wawu di sini wawu muraqqaqah, wal kaf muraqqaqah, wa dha kadzalik muraqqaqah. Khudh hunak ana ma ahtaj hada. Maka semuanya wa kadzdzaba muraqqaqah, wa dha musyaddadah, idan ya'khudhu zaman harakatain. Wa kadzdzaba wa kadzdzaba kulluha muraqqaqah, bil husna faba kadzalik muraqqaqah, wa al amma hamzah fahuwa tasqutu lianna hamzatul wasl fi wastil kalimah, maka dia dihilangkan. Bil husna falam qamariyah muraqqaqah, maka dibaca bil. Adapun husna faha muraqqaqah, wasin huna sakinah, wa qad madha ma'ana sin sakinah,
maka makhrajnya ma'ruf, atraful lisan, sasi su'as, ma'a usul asanaya al-ulya. Walakin dari segi sifah maka sifatnya pertama sin al-hams, seperti ucapan Ibnu Al-Jazri, fahathahu syakhsun sakata. Fasin huna dalam keadaan hams, sasi su'as, dan juga rokhawah. Dan makna rokhawah di sini adalah jaroyan as-saut. Maka di saat disukunkan ada jenjang waktu, seperti bismillah, bil husna, bil husna. Maka ada jenjang waktu, tidak dibaca dengan cepat. Bil husna, husna, tapi bil husna, bil husna. Adapun nun muraqqaqah dan alif layyinah muraqqaqah dan dia mad harakatan husna, maka selesai dari ilmi tajwid wa tahsin Al-Quran. Dan sekarang kita masuk kepada ilmu qiraah. Adapun di ilmu qiraah, maka kalimat bil husna telah terjadi ikhtilaf di kalangan qurra. Maka madhab yang pertama, dan dia ma'ruf dari manhaj Wars an-Nafi' dengan taklil, dan diikuti oleh Abu Amr juga at-taklil. Maka kedua qiraah dari qiraah yang 10 membaca dengan taklil. Dan ini bacaannya adalah wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husna. Kemudian madhab yang kedua qiraah dari dua qurra juga, dari Al-Kisai dan Hamzah, yang mana mereka membaca dengan al-imalah al-kubra. Maka dibaca wa kadzdzaba bil husni, wa kadzdzaba bil husni. Maka telah kita dapati 4 qurra di sini. Maka dari 4 qurra semuanya sisa 6. Dan 6 ini adalah jumhur, yang mana mereka membaca bil fathah pada al-husna. Dan ini seperti qiraah yang antum hafal dari qiraah Hafs an Asim. Maka kita baca wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husna. Maka inilah dari 3 madhab dari qiraah. Maka kita simpulkan wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husni, wa kadzdzaba bil husna. Dan sekarang kita masuk kepada ilmu i'rab untuk bisa mengartikan dengan baik dan benar. Wa kadzdzaba, maka di sini wawu harfu atf. Maka karena dia harf la mahala lahu minal i'rab. Adapun kadzdzaba fi'lun madhi mabni 'alal fath la mahala lahu minal i'rab. Wa dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Huwa kadzdzaba. Bil husna ba harfi jar. Al-husna ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah. Mana aming duhuriha at-ta'addur tidak dibaca bil husni, tetapi bil husna. Wal jar wa majrur min bil husna muta'alliqan bil fi'il
kadzdzaba. Maka artinya wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan dari al husna. Itu dari segi i'rab. Maka ini jumlah yang berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhila, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, wastaghna, dan dia merasa cukup dengan harta itu, tidak peduli dengan rizki Allah dan Allah akan membalasnya dari sedekah, maka dia tidak peduli dengan itu. Merasa cukup, yang penting hartanya tidak berkurang dengan sedekah, maka ini cukup baginya. Maka ayat yang telah lalu ini masih berhubungan. Maka kalau mereka itu dalam keadaan bakhil, menumpuk hartanya, tidak mau menginfakkan dan merasa cukup dengan harta tersebut dari Allah Jalla wa'ala, dan juga wa kadzdzaba bil husna, maka mereka yang merasa cukup dirinya dengan harta yang tidak mau diinfakkan, menjadi menggunung hartanya, menjadi harta yang banyak, maka dia juga kadzdzaba bil husna. Maka tafsir dari husna khilaf di kalangan para ulama, seperti pada wasaddaqa bil husna. Maka telah datang dari Ibni Abbas, seperti datang dari dua jalan, dari Bishr ibnul Mufaddal, haddatsana Daud, dan dia Ibnu Abi Hind, siqah, dari Ikrimah, siqah, dari Ibni Abbas. Maka sanadnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, berkata Ibnu Abbas, wa kadzdzaba bil husna ay bil khalafi minallah. Dan apa makna al-khalaf telah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, seperti ayat Allah, di mana di dalam Al-Quran disebutkan wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Ini dia syahidnya. Barang siapa yang menginfakkan segala sesuatu, baik yang sedikit, baik yang banyak, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah itu pasti akan menggantinya. Maka makna dari wa kadzdzaba bil husna, kata Ibnu Abbas, wa kadzdzaba bil khalf. Wa kadzalika di tafsir yang kedua bil khalf minallah, maka makna dari khalf adalah penggantian dari Allah Jalla wa'ala, yang Allah janjikan bahwa barang siapa yang berinfak kepadanya, Allah pasti akan memberikan balasan. Maka ini pelengkap dari ayat yang sebelumnya. Karena di dalam ayat yang sebelumnya mereka disebutkan oleh Allah wa amma man bakhila wastaghna, maka bagi mereka orang-orang yang pelit dan merasa cukup dengan harta yang tidak mau diinfakkan banyak, maka tidak peduli dengan rizki Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan bahwa Allah akan menggantinya, kadzdzaba bil khalf. Maka mereka atau dia yang pelit ini mendustakan bahwa Allah itu akan mengganti dari rizkinya. Itu makna dari ucapan Ibni Abbas. Dan telah datang tafsir yang kedua dari salaf juga, dari Qatadah, dengan jalan yang sahih. Haddatsana Bishr ibnu Mu'ad, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Maka di sini sanadnya sahih. Wa kadzdzaba bil husna ay wa kadzdzaba bimau'udin minallah alladzi wa'ada.
maka mendustakan dengan janji Allah yang Allah janjikan. Dan begitu pun datang dari tafsir Qatadah dari jalan yang lain. Haddatsana Ibnu Abdul A'la, haddatsana Ibnu Tsaur yakni Muhammad As-San'ani an Ma'mar an Qatadah. Wa kadzdzaba bil husna ay wa kadzdzabal kafir bi mau'udillah al-hasan. Maka sama maknanya. Kufur tidak mengimani dan mendustakan dari balasan dari Allah atas sedekah yang diberikan. Dari rizki Allah kepada mereka tidak mau bersedekah, maka mereka mendustakan janji Allah, Allah akan menggantinya. Tafsir ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari dari khilaf bahwa ini yang lebih baik karena berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Dan di sana ada tafsir yang lain. Makna al-husna adalah al-jannah. Dan ini telah datang sanadnya kepada Mujahid. Dari jalan Sufyan an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Wa kadzdzaba bil husna ay al-jannah. Maka mereka mendustakan surga. Maka oleh sebab itu Abu Ja'far At-Tabari sahibu tafsir merajihkan yang tadi dari ucapan Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa makna al-husna adalah mendustakan janji Allah, bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya akan diberikan tambahan. Wa kadzdzaba bil husna. Maka al-husna adalah janji Allah bahwa Allah akan memberikan balasan. Adapun dari ucapan Mujahid wa kadzdzaba bil husna dengan surga, bagaimana menurut pendapat antum? Apakah menyelisihi? Wallahu a'lam, dohirnya tidak menyelisihi. Karena orang-orang yang menginfakkan hartanya dijanjikan oleh Allah as-surga. Dan juga makna al-husna surga telah datang tafsirnya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran seperti lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bahwa orang-orang yang ahsanu di dunia melaksanakan amal-amal soleh, maka baginya al-husna. Dan al-husna telah datang di tafsir Nabi Muhammad SAW, bahkan yang mentafsirkan di tafsir Ubay ibnu Ka'ab dan juga dari Ka'ab ibnu Ujrah, bahwa yang diinginkan dengan al-husna al-jannah. Berkata Nabi mentafsirkan lilladzina ahsanul husna, al-husna adalah al-jannah. Bahwa al-husna itu adalah surga. Maka pendalilan di sini yang mengatakan surga, wallahu a'lam, tidak juga salah. Dan bahkan bisa kita katakan pelengkap dari makna. Jadi bagaimana takdirnya? Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan husna di dunia. Janji Allah memberikan balasan rizki bagi orang-orang yang menginfakkan. Lalu yang mentafsirkan surga dan juga balasan Allah kelak bagi orang-orang yang menginfakkan akan masuk kepada surga. Jadi maknanya tidak berbeda. Bisa dijadikan arti keduanya bisa dipakai. Kenapa kita melaksanakan yang demikian? Dikarenakan sanadnya sahih. Maka tidak dibuang. Maka inilah yang bisa kita berikan dari ucapan Allah wa kadzdzaba bil husna, bahwa dia pelengkap dari wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna.
Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.